Kasus yang melibatkan Nikita Mirzani dan Reza Gladys kembali memanas setelah Nikita Mirzani membawa bukti rekaman yang diduga menunjukkan adanya praktik penyuapan dari pihak Reza Gladys kepada jaksa. Rekaman tersebut diserahkan langsung saat persidangan pada Kamis 31 Juli 2025. Bahkan Nikita Mirzani dengan lantang meminta agar rekaman yang disimpan dalam flash disk itu diputar di ruang sidang. Namun tudingan tersebut langsung dibantah keras oleh kuasa hukum Reza Gladys, Surya Batubara. Ia menegaskan bahwa pernyataan Nikita Mirzani adalah rekayasa yang tidak berdasar. Surya juga menyayangkan sikap Nikita Mirzani selama persidangan yang ia anggap arogan dan berlebihan, bahkan sampai membentak hakim. Tidak hanya Surya, dukungan juga datang dari anggota tim kuasa hukum Reza Gladys lainnya, yakni Zulkifli. Ia menyarankan agar rekaman yang dibawa Nikita Mirzani diuji secara hukum untuk memastikan kebenarannya. Ia menyerahkan seluruh proses kepada pihak yang berwenang karena bukan kapasitas timnya untuk menyimpulkan kebenaran bukti tersebut. Sementara itu, Ketua Majelis Hakim Hairul Soleh pun angkat suara di tengah derasnya tudingan miring terhadap institusi hukum. Ia dengan tegas menepis adanya unsur transaksional dalam perkara yang sedang berlangsung dan mempersilahkan siapapun yang memiliki bukti untuk melapor ke pihak berwajib tanpa ragu. Di sisi lain, publik pun masih menantikan pembuktian lebih lanjut atas dugaan yang dilontarkan Nikita Mirzani. Mengingat dalam kesaksian sebelumnya, Reza Gladys mengaku telah menyerahkan uang sebesar 4 miliar rupiah kepada pihak Nikita Mirzani berdasarkan saran dari Dr. Oki Pratama. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue nih sebagai masyarakat awam ya, yang nggak ngerti soal hukum, tapi yang gue tahu adalah benar dan salah ya. Kalau salah itu dihukum, kalau benar itu bebas, kan gitu. Bener gak sih guys? Ya, tapi ini aneh yang merugikan masyarakat luas bebas, ya kan? Tapi yang tidak merugikan masyarakat bebas dihukum, ya kan? Nah, dia dijerat dengan hukum pemerasan awalnya, ditahan dengan hukum pemerasan. Tapi ketika di sidang itu pencemaran nama baik. Yang dibahas soal abu-abu, ya kan? Yang dibahas soal abu-abu. Hari ini lebih greget lagi gue lihatnya, ya kan? Ketika mau diputerin bukti dari Nikwir, pada pergi hakimnya, jaksanya. What? Ya kan? Ada apa? Ada apa ini? Gila kan? Gila ini. Oi orang pengadilan, kalian itu tugasnya mengadili, bukan berpihak sebelah. Oi Bapak Hakim, kalau nggak bisa kau kerja dengan yang becus, ya kan? Keluar kau dari jabatan kau. Dan kau si jaksa, ya jaksa, nggak usah kau arogan kali, nggak usah kau kasar kali. Itu yang bertugas di pengadilan semuanya itu ya, aku kasih tahu sama kalian ya, itu terdakwa ingin menyerahkan bukti. Kok kalian cabuk semua? Nggak ada pikiran kalian ya, nggak nggak ada pikiran kalian, memang nggak ada. Sini kalian, sini. Kalian manusia, betulan manusia kalian atau cuman sekedar wujud manusia? Kayaknya sih memang hanya wujud manusia. Hati kalian iblis. Seharusnya kalian dengarkan, bukan kalian cabut pakai senyum-senyum segala. Hei jaksa, kau nunggak ya kredit kau ya? Atau nggak pernah kau megang duit banyak ya? Sampai silau langsung mata kau, langsung budak kuping kau, tuli. Semena-mena kali kalian ya, sepele kali kalian sama terdakwa. Kalian itu harus adil. Malu-maluin Indonesia aja kan? Iya, malu-maluin Indonesia, malu-maluin hukum, malu-maluin jabatan. Nggak cocok. Kau nggak cocok kau jadi hakim, nggak cocok kau jadi jaksa. Cabut kau, cabut kau. Kau jaksa, bagus kau keladak, ya kan? Nanam padi kau berfaedah. Kau juga hakim, bagus kau tanam jagung, berfaedah.
Sidang kedua NM sudah selesai dan gak sengaja lihat video Mbak Meses lagi-lagi meresahkan dengan membuat video yang mencoba menggambarkan fakta persidangan tadi, bahwa di akhir tadi itu hanyalah sebuah drama yang sengaja dibuat NM untuk menggiring opini. Tapi parahnya lagi, dia mengatakan bahwa pihak NM tidak serius untuk menang di persidangan, tapi cuma mau menang di mata netizen. Sungguh jelas ini kesoktahuan yang luar biasa lagi-lagi dipaparkan oleh Mbak Meses, seolah tim NM ini nantinya akan terus menggiring opini yang tidak-tidak. Padahal faktanya memang ada bukti rekaman dan screenshot yang diduga merupakan sebuah bahan untuk mengkondisikan jalannya persidangan dari DRG. Kata Mbak Meses ini hanyalah sebuah drama yang isi rekamannya manipulasi, dan pihak DRG tidak akan gentar soal itu. Tapi pertanyaannya, kenapa jaksa penuntut umum serta hakim menolak memutar rekaman itu? Sebenarnya apa sih yang betul-betul disembunyikan di sini? Apakah ingin mempertontonkan drama soal framing Nikita yang juga ngamuk itu terjadi lagi, atau memang kepanikan jaksa penuntut umum jika rekaman itu akan diputar? Lucunya saya masih nggak habis pikir dengan Mbak Meses yang mengatakan bahwa Nikita Mirzani tidak mau menang di pengadilan tapi hanya mau menang di mata netizen. Nikita Mirzani tidak lagi butuh validasi netizen untuk dikatakan benar. Nikita benar itu karena apa yang disampaikannya adalah hal yang benar. Salah satu fakta yang jelas terjadi dan mematahkan statement sok tahunya Mbak Meses adalah Nikita Mirzani tidak perlu harus selalu terlihat menye-menye di depan pendukungnya. Dia tetap menjadi dirinya sendiri yang bicara benar jika memang ingin dibenarkan. Lupa ya kejadian Emma Waroka yang ditegur Nikmir, yang menggorengnya itu adalah tim kalian sendiri. Jika Nikita Mirzani berusaha hanya ingin mengambil perhatian netizen, dia akan sangat mencari muka dan mencari aman ke siapapun yang mendukungnya. Tapi hal itu tidak berlaku dengan Niki. Dia sudah hatam bahwa orang-orang bisa berpikir kritis lah yang membersamainya. Terbukti, Emma Waroka sudah disemprot pun masih tetap membela Niki. Artinya NM memang hanya ingin memenangkan kebenaran untuk ditegakkan. Gue yakin bukan gue doang yang gemes nonton persidangan Nikmir sama Dr. Reza Gladys hari ini. Gimana nggak gemes? Di awal persidangan Nikmir udah bilang kalau dia itu punya bukti percakapan sama rekaman suara kalau pelapor itu sudah mengatur majelis hakim dan JPU-nya guys. Tapi pada akhirnya nggak di-play, persidangannya malah diundur minggu depan. Gemes nggak lo? Ini keadaan ketika persidangannya udah selesai guys, bener-bener ricu banget. Kalian pasti tahu tadi kalau kalian yang udah nonton persidangannya secara live. Jadi ketika Nikmir meminta untuk bukti percakapannya atau bukti suaranya di play, tidak diizinkan, alias malah persidangannya ditutup dan dilanjut minggu depan. Di situ Nikmir ngerasa nggak adil banget dan akhirnya dia nggak mau sama sekali ninggalin ruangan persidangan sampai si buktinya itu di play di ruang persidangan guys. Bener-bener tadi ricu banget sih. Saksi persidangan hari ini kan ada beberapa orang ya, ada Dr. Oki dari pihaknya Nikmir, terus juga ada Sela Sokia dan tentunya dari pihaknya Dr. Reza Gladys, terus juga ada owner dari pabrik kalau nggak salah tadi bapak-bapak. Dan seharusnya hari ini tuh ada dokter, cuman dia tuh nggak bisa hadir karena dia lagi di luar negeri. Karena tidak hadir, karena kalau dokter hadir kan bisa menambah kesaksian untuk pihak Nikmir. Kenapa dokter nggak hadir? Gue kan lumayan ngikutin ya persidangannya walaupun secara live gitu ya, tidak datang secara langsung ke sana gitu ya. Tapi ya gue pengen ketahui dan bertanya-tanya gitu ya, dari semua saksi dari pelapor, kok setiap mereka ngomong tuh seperti mereka terintimidasi oleh terdakwa. Kan seharusnya terdakwa yang keintimidasi karena dia berbuat salah, tapi ini kebalikan begitu ya. Pada lemes jawabnya, iya, tidak amat terdakwa, susah, tunjuk. Selama persidangan gue cuma mikir gitu ya, kalau memang benar adanya majelis hakim dan JPU itu diatur gitu ya oleh pihak si pelapor gitu ya, kayak ya ampun bener loh kata orang katanya, kalau misalkan duit lu nggak banyak-banyak banget, jangan berani-beraninya lu kena masalah hukum apalagi sama orang kaya alias yang punya banyak duit. Mundur aja udah, kalah. Nikmir aja. Gue sebagai netizen yang budiman, yang tidak berpihak ke kiri atau ke kanan, gue cuma bisa mendoakan semoga huru-hara ini cepat berakhir. Kalaupun memang ada kriminalisasi di kasus ini, semoga yang dikriminalisasi mendapatkan keadilan gitu ya guys ya. Menurut gue nih kacau sih. Menjelang ulang tahun negara Republik Indonesia yang ke-80, tapi berbarengan dengan dilihatnya kasus kayak begini di depan jutaan orang yang nonton ini, hukum di negara kita dipermainkan. Kacau. Gue sampai speechless gitu loh. Apa yang perlu ditakutkan sama hakimnya untuk
memutar itu doang gitu loh. Apa coba susahnya muter rekamannya itu doang? Kan nggak ada kan. Hakim tinggal duduk doang, paling yang ngerjain orang lain, tinggal duduk doang, apa susahnya? Kenapa sampai ninggalin ruangan itu? Menurut gua ada sesuatu yang NM ini meskipun terdakwa, dia punya hak sebagai terdakwa untuk memberikan argumen-argumen yang bisa meringankan dirinya. Itu ada haknya dan nggak bisa dibantah. Masa seorang hakim nggak tahu itu? Seorang hakim sampai walk out itu menurut gua ada yang janggal gitu loh. Gak usah ngomongin sogok menyogoknya dulu deh. Setiap argumen baik itu terdakwa maupun pelapor di situ punya hak yang sama. Jadi hakim juga harus adil. Namanya juga pengadilan. Jadi harus dikasih kesempatan seadil-adilnya buat pihak manapun gitu. Enggak, ini bukan kasus receh ya. Ini kasus yang wajib menjadi atensi kita semua sebagai masyarakat. Ini bukan tentang kita ngebela mati-matian CNM, bukan. Ini tentang kasusnya. Kenapa bisa sampai kayak begini? Kalau lu menganggap kasus ini masih kasus kecil, nalar lu ada yang rusak. Tolong Pak Prabowo dan Pak Gibran berikan atensi ke kasus ini. Oke lah, Pak Prabowo sibuk, Pak Gibran tolong ya, walaupun gue tahu Pak Gibran juga sibuk, tapi mungkin dengan kasus ini, dengan lu memberi atensi sama kasus ini, lu bisa dapat simpati publik lagi, percaya sama gue. Soalnya ini kasus skincare ini sama pentingnya sama kasus-kasus oplosan beras, oplosan minyak, oplosan bensin, dan lain-lain. Kenapa? Karena sama-sama merugikan masyarakat banyak. Ini bukan 1-2 orang aja ini. Tolonglah Pak Gibran, ini akan mencoreng reputasi brand lokal di Indonesia kalau kasus ini tidak selesai dengan seadil-adilnya. Kenapa? Orang-orang nanti pada akhirnya akan skeptis untuk milih brand lokal. Ujungnya mereka akan memilih beli brand luar. Mau dibawa kemana ekonomi kita kalau uang itu dibawa keluar semua?